memerlukan pembahasan dan bahasa yang agar pembaca tertarik. Tentu selain bahasan dan topik yang sempurna, kamu juga perlu memahami syarat dan struktur menulis sebuah paragraf yang baik dan benar agar kalimat-kalimat yang dibentuk menjadi baik. Syarat suatu paragraf yang baik adalah: yang pertama, kesatuan suatu paragraf harus dibangun dengan sebuah ide atau topik yang jelas. Ide yang muncul ketika kamu ingin menulis sesuatu akan lebih mantap jika diuraikan dari kalimat utama kemudian ke kalimat penjelas, sehingga membentuk suatu kesatuan. Kedua, kepaduan atau koherensi. Kepaduan artinya kekompakan dalam paragraf. Kalimat satu ke kalimat berikutnya harus logis dan mendukung kalimat sebelumnya. Dan yang ketiga, kelengkapan. Ketika unsur paragraf dalam tulisan kamu ada yang hilang, maka tulisan kamu bisa dibilang belum lengkap. Selanjutnya, ciri-ciri paragraf. Di antaranya, yang pertama, kalimat awalnya terletak agak ke dalam 5 tutupan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Lalu yang kedua, paragraf memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf memakai sebuah kalimat topik dan juga selebihnya merupakan kalimat pengumpang yang mempunyai fungsi menjelaskan, menguraikan, ataupun menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Dan yang keempat, paragraf memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat tersebut berisi mengenai detail-detail kalimat topik. Paragraf bukanlah kumpulan kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan juga beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi mengenai detail yang sangat spesifik, serta tidak mengulang pikiran penjelas lainnya. Sebelum memahami jenis teks bahasa Indonesia, Anda perlu tahu terlebih dahulu mengenai fungsi paragraf. Dapat disimpulkan bahwa fungsi paragraf diantaranya: yang pertama, untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua, untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga, untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat, untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebagai karangan. Yang kelima, untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. Dan yang keenam, untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Paragraf berkaitan dengan keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa pilihan sebagai berikut. Pertama, sebagai penampung waktu ide pokok atau dinamika pokok keseluruhan paragraf. Kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Ketiga, penanda bahwa pikiran bahan dinilai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kelima, dalam rangka keseluruhan karangan. Paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Berdasarkan jenisnya, paragraf diberikan menjadi 5 jenis, yaitu paragraf narasi, paragraf persuasi, paragraf eksposisi, 4 paragraf argumentasi. Paragraf adalah seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Yang dimaksud kalimat pokok adalah suatu kalimat yang bersifat masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Dan kalimat penjelas merupakan suatu kalimat yang bersifat penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Atau definisi paragraf adalah bagian yang berasal dari suatu karangan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang isinya mengungkapkan satuan informasi atau kalimat dengan tujuan utama sebagai pengendaliannya dan juga tujuan penjelas sebagai pendukungnya. Adapun saran, sebaiknya dalam penyusunan paragraf harus menggunakan aturan-aturan yang sudah disepakati. Karena masih banyak orang yang menulis sebuah paragraf bahkan wacana tidak mengikuti aturan-aturan dalam penulisan paragraf yang baik dan